Jangan saya mengatakan iki kita wis parah, kowe kudu ya, kudu akeh zikir, iki wis parah iki. Misalnya dengan berkata kepadanya, sesungguhnya engkau bisa meraih kebaikan dengan sakit yang kau derita sekarang ini. Karena dengan sebab sakit itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahan. Dan dengan kondisimu yang tidak dapat kemana-mana, kemungkinan engkau dapat meraih pahala yang banyak dengan banyak berzikir, istighfar, berdoa. Ya, ini menyakitkan gak ini? Ya, atau menjadikan orang putus asa enggak ini? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi, dan semoga Allah taala memudahkan kita jalan menuju surganya. Demikian pula dengan berkumpul di masjid Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita as-sakinah, ketenangan, menurunkan rahmatnya. Kemudian semoga malaikat yang taat berkumpul bersama kita, dan semoga disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW tentang keutamaan orang yang berkumpul untuk belajar kitabullah Ta'ala. Pada malam hari ini dilanjutkan materi terjemah dari Kutaib yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa aqadatha syariah, hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan dikuati oleh syariat, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia dari kota Uyainah yang wafat pada tahun 1420 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada masih dalam penjelasan tentang hak-hak sama kaum muslimin, ya, hak yang keempat, ya, sebagaimana telah disebutkan di awal tentang 6 hak-hak sama kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu maka ucapkan salam kepadanya, saling mendoakan keselamatan, saling mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu, jika dia mengundangmu penuhilah. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansah lahu, jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. Yang keempat, wa idza atasa, jika dia bersin fahamidallaha, kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fasamithu, maka doakanlah dengan mengucapkan ya rahmukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, memberikan kasih sayang kepadamu. Apa rahmat? Rahmat adalah sifat yang ada pada orang yang memiliki sifat tersebut,
kemudian mendorongnya untuk berbuat baik kepada orang yang dikasih rahmat, demikian pula menghindarkan kesusahan darinya. Berikutlah para ulama menjelaskan apabila Allah memberikan rahmat kepada seseorang, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, kemudian memberikan bimbingan kebaikan apa yang akan datang. Dan dengan kasih sayang Allah Ta'ala, seseorang hamba itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu manusia pun, walaupun itu nabi-nabi, yang masuk surga semata-mata perbuatan mereka. Tidak. Karena nilai surga tidak sebanding dengan amalan mereka. Surga terlalu mahal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah itu surga. Itu mahal. Dan tidak bisa diraih kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rahmat Allah diraih dengan iman, dengan amal saleh. Ya, maka doa ini walaupun ringkas yang luar biasa, ya rahmukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang kepadamu. Hal itu sebagai bentuk syukur kepadanya yang telah memuji Allah Ta'ala saat bersin. Ya, karena bersin itu nikmat dari Allah Ta'ala. Bersin itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, karena dengan bersin itu dihilangkan hal-hal yang bisa menyumbat pernafasannya, tenggorokannya, bisa hilang dengan bersin. Itu kekuatan yang mengagumkan bersin itu. Ya. Adapun jika dia bersin tetapi tidak mengucapkan hamdalah, maka dia tidak berhak untuk didoakan. Karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya dia tidak didoakan. Ya, karena syarat tasmiyatul atis, ya, mendoakan orang yang bersin, ya, Nabi SAW mengatakan idza hamidallaha, jika dia memuji Allah, mengucapkan hamdalah. Berkatalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau berada dekat seseorang yang bersin, kemudian orang tersebut diam, beliau pun diam. Ketika ada orang lain bersin mengucapkan hamdalah, dia pun mengucapkan yarhamukallah. Ketika ditanya tentang sikap yang berbeda itu, maka beliau menjelaskan bahwa si A tidak mengucapkan hamdalah, maka aku tidak mengucapkan yarhamukallah. Adapun si B ini mengucapkan hamdalah, sehingga didoakan dengan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang kepadamu. Mendoakan orang yang bersin jika dia mengucapkan hamdalah hukumnya wajib. Ya, kata beliau begitu. Kenapa? Karena diperintahkan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah dari Allah, dari Rasul SAW itu menunjukkan kewajiban. Ya, kecuali ya ada tanda alamat yang itu menunjukkan sesuatu yang sunnah, anjuran saja. Ya, umpamanya sabda Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, beliau pernah bersabda, ya, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Di antara adzan dan iqamat ada salat. Di antara adzan dan iqamat ada salat. Di antara adzan dan iqamat ada salat liman syaa, bagi orang yang mau. Kata bagi orang yang mau ini menunjukkan bukan suatu yang diwajibkan.
Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dalam surat Al-Jumu'ah. Ya Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah," apabila salat Jumat sudah diselesaikan, fantashiru fil ardi, maka hendaklah kamu menyebar di muka bumi. Ya. Perintah Allah Ta'ala menyebar di muka bumi untuk mencari rezeki setelah sholat Jumat. Para ulama, ini perintah bukan wajib. Ini adalah perintah yang maksudnya izin. Kenapa? Karena sebelumnya Allah larang, ya, yaitu setelah dikumandangkan adzan tidak boleh jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Jual beli hukum asalnya halal. Kemudian Allah larang ketika sudah kumandang adzan Jumat. Setelah selesai Jumatan, Allah perintahkan menyebarlah di muka bumi, cari rezeki. Ini perintah kembali ke asal. Ya, ini boleh, ya, untuk jual beli lagi. Ya, tidak harus semua menyebar ke mana-mana setelah itu. Boleh orang istirahat, ya, tidur dan sebagainya. Intinya bahwa hukum asal perintah asalnya itu wajib dari Allah Rasulnya, kecuali ada qarinah atau alamat atau tanda menunjukkan itu suatu yang mustahab, dianjurkan, atau itu merupakan izin kebolehan. Dan wajib pula menjawab orang yang mengucapkan yarhamukallah dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan. Ya, ketika seseorang yang didoakan yarhamukallah, dia juga harus balas dengan mendoakan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Begitulah keadaan seorang muslim, satu dengan yang lain saling mendoakan dalam kebaikan. Jika seseorang bersin terus menerus lebih dari 3 kali, maka katakanlah kepadanya ketika bersin yang keempat kalinya, afaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu, sebagai ganti yarhamukallah, ya, karena ini berarti ini flu ini, ya. Sudah 4 kali ini flu ini, ya, perlu didoakan kesembuhan. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit, ya, maka tengoklah. Menengok orang yang sakit, ya, termasuk hak kaum muslimin, dan hukumnya wajib. Wajib apa? Apakah kifayah atau ain? Wajib kifayah. Wajib kifayah. Ya, beliau mengatakan di sini hal ini merupakan hak orang sakit dan kewajiban saudara-saudaranya seiman. Kewajiban wajib, tapi wajibnya kalau wajib ain, wajib kifayah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau buat bab dengan ada kitab dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Di Sahih Bukhari itu terdiri dari beberapa kitab. Kitab itu terdiri dari beberapa bab itu terdiri dari beberapa hadis. Dalam Sahih Bukhari ada kitab yang berjudul Kitabul Mardah, kitab tentang orang-orang sakit, ya. Dikatakan kitab Sahih Bukhari itu nama aslinya itu bukan Sahih Bukhari. Nama aslinya itu Al-Jami'us Sahih. Al-Jami', kitab Al-Jami'. Sahih Bukhari kitab Jami'. Apa kitab Jami'? Kitab Jami' itu kitab hadis yang mengumpulkan seluruh, ya, cabang-cabang ilmu. Itu kitab Jami'. Apa contohnya? Jami' Bukhari, Jami' Tirmidzi. Itu kitab Jami'. Semua cabang ilmu ada di sana. Untuk mencari akidah ada di sana. Cari fikih ibadah ada di sana. Adab ada di sana. Tafsir ada di sana. Sejarah sirah ada di sana. Ya, raqaid, hadis-hadis melembutkan hati ada di sana. Maka namanya Jami'. Ya, berkatalah universitas dalam bahasa Arab disebut jami'ah. Kenapa? Karena mengumpulkan banyak fakultas, banyak cabang ilmu ada di sana.
Ya, beda dengan sekolah tinggi, itu tertentu, fakultasnya tertentu. Kalau sudah universitas, ya, universitas, jamiah, itu sudah mencakup jami'. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya punya kitab namanya Kitabul Mardah. Salah satu bab yang disebutkan bab wujubu ayyadatil marid, bab kewajiban menengok orang yang sakit. Nah, beliau sebutkan beberapa hadis, diantaranya sabda beliau sallam, wa'udul marid, hendaklah kamu menengok orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Syekh Al-Utsaimin dalam kitab yang lain menjelaskan, kaum muslimin yang sakit yang berat ditengok adalah yang mereka tidak mampu untuk ya keluar rumah, ya, tapi kalau sakit masih kemana-mana, ya, nggak punya hak untuk itu, untuk ditengok. Maksudnya bukan kewajiban untuk menengoknya, ya, tapi sudah nggak bisa kemana-mana, ya, nah, itu dia punya hak untuk ditengok. Dan jika orang yang sakit memiliki hubungan kekerabatan atau teman atau tetangga, maka menengoknya lebih dianjurkan. Kenapa? Karena berarti haknya double. Pertama hak Islam, ya, kalau kerabat hak kekerabatan, ya. Kalau dia teman kawan berarti hak teman, hak Islam hak kawan, ya. Kita satu majelis semuanya, berarti ini ada hak lebih, ini kita ada hak Islam hak kawan, kawan satu majelis. Tetangga, ya, lebih Islam tetangga, berarti dua haknya, ya. Maka menengoknya lebih dianjurkan, lebih dianjurkan daripada sekedar seorang muslim. Jadi muslim kerabat, muslim kawan, ya, muslim tetangga, ini haknya double, maka lebih dianjurkan. Cara menengok orang sakit sesuai dengan keadaan orang yang sakit dan penyakitnya, ya, sesuai dengan keadaan, maksudnya kadang lama atau kadang sebentar, atau bahkan mungkin nggak boleh ditengok sekarang, ya kan? Nah, kalau udah masuk rumah sakit nggak boleh ditengok, ya, isolasi, ya, maka melihat keadaannya. Kadang kondisinya menuntut untuk sering dikunjungi, ya, atau terkadang menuntut jarang dikunjungi, ya, menuntut sering dikunjungi karena mungkin dia kesepian, ya, butuh bantuan yang rutin, nah, sering dikunjungi, ya. Atau mungkin menuntut jarang dikunjungi, mungkin dia butuh istirahat, sehingga sebagian orang sakit itu ada yang pesen, ya, kalau ada yang nengok jangan boleh nengok dulu, ingin istirahat. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada sebenarnya begitu, ingin istirahat. Kalau dia tengok nggak bisa istirahat kadang-kadang, berarti dia butuh istirahat. Nah, maka seperti itu kita perhatikan. Maka yang utama adalah memperhatikan keadaannya, ya. Dikatalah disebutkan apa? Islam itu mengajarkan apa? Hikmah. Hikmah itu diantara maknanya wad'u syai' ala maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kalau butuh lama agak lama, butuh sebentar dan sebentar, ya, butuh bersikap lemah lembut, butuh bersikap keras ya keras, itu namanya hikmah. Hikmah, ya, jangan sikapi seluruh manusia dengan sikap yang sama, enggak. Penjahat dengan dihukum, ya, orang berbuat baik dengan kasih hadiah, nah, gitu, sikapnya beda. Tidak semua dicintai semua. Nah, sekarang kan ada seruan gitu kan, semua cintai, ya, apa penjahat dicintai juga, ya kan? Ya kan, sekarang ada seruan-seruan gitu tuh. Kita harus hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disunahkan bagi orang yang membesuk orang sakit untuk menanyakan keadaannya, sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaanmu? Ya, mendoakannya, didoakan. Ada beberapa doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya, kadang beliau mengatakan tahur insyaallah. Ya, tahur. Ya, artinya apa? Tahur, yakni sakitmu membersihkan dosa-dosa insyaallah. Ya, juga beliau kadang mengucapkan beberapa doa, ya, yang berbeda-beda, nggak masalah diamalkan sebagiannya, ya. Allahumma rabbana mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadir saqama, dan lain-lain dari doa-doa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Menghiburnya dan memberinya harapan,
Karena hal tersebut merupakan sebab yang paling besar mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Ya, karena batin seseorang berpengaruh pada lahiriahnya. Lahiriah berpengaruh pada batinnya. Antum tanya dokter, akan menjelaskan bahwa orang yang gembira, bahagia, ya, kalau sakit cepat sembuh dia. Ya enggak? Cepat sembuh. Bahkan orang seperti ini susah sakitnya. Ya. Karena memang ada hormon-hormon yang diproduksi orang itu gembira itu menjadikan itu sehat. Ya, maka datang menghibur. Dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah mengunjungi seorang Arab Badui. Ya, beliau mengatakan, ya, ketika dia panas waktu itu, ya, kata Nabi SAW, tahur insyaallah. Oh, enggak apa-apa ini, ya. Kata dia, enggak apa-apa gimana? Ini panas gini kok. Ya. Ini panas kayak gini ini biasanya membawa kematian ini. Kata yang sakit gitu. Ya, kata Nabi, iya kalau begitu ya iya. Iya kalau begitu, kata Nabi SAW. Ini didoakan kebaikan, nggak mau. Di Nabi itu mengajarkan tafaul. Tafaul itu apa? Optimis. Walaupun sakit kayak apa, itu rapopo. Nggak apa-apa, ini sakit ini biasa. Walaupun berat. Ya, mereka dokter itu kan pintar gitu kan. Ora apa-apa intang mari le ya. Adilan karo kancane. Ini tafaul. Orang itu menjadikan apa? Optimis. Ya, jangan langsung dikasih kisah-kisah yang menakutkan. Tanggoku ndek yo ngene padha iki. Sisuke mati ya kan. Duh. Jangan putus asa, jangan. Ya, dikasih apa? Kabar gembira, tafaul. Kasih sikap optimis. Iki ra apa-apa iki. Ya, la ba'sa, kata Nabi SAW. La ba'sa. Ya. Orang Arab itu biasa menggunakan tafaul, ya. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sampai menyebut sesuatu itu dengan kadang-kadang dengan kebalikannya. Orang yang terkena bisa hewan beracun dalam bahasa Arab disebut dengan ladih. Tapi kadang-kadang orang Arab menyebut dengan salim. Salim artinya orang yang selamat. Kenapa dia salim? Ya, terkena patukan binatang berbisa. Salim. Oh, selamat dia. Supaya apa? Ada harapan. Ya, ada harapan, ada kegembiraan dia untuk mendapatkan kesembuhan. Dan sebaiknya juga untuk mengingatkannya untuk taubat dengan cara yang tidak menakutkannya. Ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah taala ini yang beliau seorang ulama yang dikenal kalimat-kalimatnya mudah dipahami. Ya, kitab-kitab beliau itu masya Allah, kitab beliau, ceramah beliau, ya, itu mudah dipahami orang awam. Ya, segala kalangan itu mudah memahami. Ya. Bagaimana seseorang memberikan kalimat-kalimat yang orang itu bisa menjadikan orang sakit itu terhibur, kemudian dia bisa semangat berzikir umpamanya, bertaubat, gimana contohnya? Ya, beliau memberikan contoh, misalnya dengan berkata kepadanya, sesungguhnya engkau bisa meraih kebaikan dengan sakit yang kau derita sekarang ini. Ya, jadi dengan sakit ini kamu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena dengan sebab sakit itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahan. Dan dengan kondisimu yang tidak dapat kemana-mana, kemungkinan engkau dapat meraih pahala yang banyak dengan banyak berzikir, istighfar, berdoa. Ya, ini menyakitkan nggak ini? Ya, atau menjadikan orang putus asa nggak ini? Enggak. Jangan seorang mengatakan iki kita wis parah, kowe kudu akeh zikir, iki wis parah iki. Iki wis parah, iki kowe kudu zikir. Jangan.